Tadi 2014 saya bilang masih menyisakan adanya polarisasi, Pak. Iya, iya. Terhadap masyarakat Indonesia. Nah, ini masuk tahun politik, 2019 akan terjadi seperti itu lagi atau tidak, Pak? Saya kira masih repetisi ya. Repetisi. Cuma polarisasi itu bisa baik, bisa tidak ya. Kalau secara dewasa, secara matang, maka rakyat punya pilihan ya. Dari dua ini mana kira-kira lebih prospektif, lebih menjanjikan untuk kemakmuran, keadilan bangsa ini itu. Tapi kalau polarisasi dalam arti kemudian adu kuat, kemudian antem kromo tanpa mengindahkan kaidah moral, tanpa mengindahkan aturan main, asal menang, ya itu memang berbahaya. Tapi ya. kan yang dibawa ini polarisasi sentimennya sentimen agama, Pak. Yang satu kesannya tidak pro dengan agama Islam misalnya. Yang satu sisi ini Islam kan. Jadi gini Mas. Pak. Jadi kalau kita belajar kausalitas verbal ya. Jadi hubungan kausalitas itu mengapa terjadi semacam sekarang agama menjadi sebuah elemen yang sangat menonjol ya di dalam permainan demokrasi bangsa ini. Ada yang memulai. Ada yang memulai ya, ada yang memperuncing itu. Sesungguhnya kalau saya melihat umat Islam di negeri ini itu terkenal moderat, bukan seperti Timur Tengah atau tempat lain ya, amat sangat moderat ya. Muhammadiyah NU itu adalah penjamin moderasi itu ya. Kalau ada ekstremisme itu cuma di pinggir saja lah, periferi gitu ya. Tapi kemudian ya ada orang mencoba membalik keadaan supaya apa? Supaya ketika kekuatan yang tidak suka kepada moderat ini itu bisa menjalankan proyek ekonomi, proyek bisnisnya tanpa ada kekuatan yang bisa mengkontrol atau mengawasi itu. Pak Amin sudah punya jagoan di 2019 kah? Saya tidak punya jagoan, tapi saya punya karakteristik yang harus dimiliki jago saya nanti. Kayak apa Pak karakteristik yang Bapak Yang pertama, tahu betul-betul ya filosofi maupun wawasan politik kebangsaan dari Pancasila itu sendiri ya, karena ini mendasar sekali ya. Yang kedua, dia betul-betul paham undang-undang dasar kita. Dan yang ketiga, dia tidak pernah menjual negara langsung atau tidak ya, karena kentara Mas ya. Sesungguhnya ada banyak Pak ya di negeri kita yang di negeri ini banyak yang menggadekan ya, mungkin juga akhirnya menjual itu. Dan yang keempat, betul-betul yang mikir rakyat ini, si Sutonoyo, Dul Gebuk, Dul Goprak ini yang lemah-lemah ini dipikirin, jangan mikirin yang gede-gede ngapain ya. Nah itu nanti akan kita cari, insya Allah ketemu. Insya Allah ketemu. Tapi saya tertarik tadi Pak, kalau kata Bapak ada yang berani menggadaikan kemudian ujungnya menjual, Bapak berani sebut namanya, ada orang-orang itu? Wah, tidak etis lah ya. Oh enggak, ya. Tapi ada Bapak ya? Ada. Ada nama-nama itu? Ada jelas sekali kok. Juga tapi nanti kalau kalau nggak disebut, nanti mereka terpilih lagi Pak, maju ke kancah. Ya nanti saya kita sebut nanti. Sekarang tuh early ya. Oke. Pak Amin, kalau bicara soal PAN, sekarang ini posisinya ada di pemerintahan kan Pak? PAN itu ada kadernya di pemerintahan. Artinya sebenarnya ada mendukung pemerintah PAN atau di luar justru? Pak? Mendukungnya saya kira cuma satu menteri ya, non portofolio ya, menteri etek-etek lah ya, artinya menteri itu kan kader PAN Pak. Iya betul ya. Ya, tapi kemudian dengan itu risikonya harus mendukung rezim Jokowi, itu memang berat. Ya, kalau nggak tarik aja Pak. Ya sudah saya minta tarik, itu jelas sekali. Tapi kalau masih belum ditarik, wallahu alam. Ya. Kan ngomong sama besan lebih gampang Pak. Iya lagi itu. Ini saya kira bukan Pak Zulnya. Oh bukan Pak Zulnya, bukan ketumnya. Jadi menterinya ini yang masih mantap dan senang di situ ya biar aja lah. Oh gitu. Tapi masih tetap Pak ya. Jadi tidak bisa ditarik Pak ya. Ya dia sudah di situ mau apa? Ya. Oh gitu. Ya. Pak Amin juga sempat aktif bahkan sampai hari ini Pak ya di 212 tadi reuni dan segala macam Pak. Konon Pak Amin ini menyiapkan memang untuk 2019, betul begitu Pak? Saya kira tidak. Jadi awal mula dari aksi bela Islam dulu sampai 212 ini itu kan hanya membela agama. Betul. Ya. Momentumnya itu waktu membela itu. Agama. Ya. Dan kemudian sambil berjalan ya
Islam itu mengajarkan, Islam itu ya kehidupan ekonomi, kehidupan politik, hukum, mental, akhlak dan sebagainya. Maka mau nggak mau terbawa juga ya. Akhirnya gelombang yang di bawah ini ya, yang saya kira itu puluhan juta ya, nggak bisa dianggap enteng. Ini kemudian berdasarkan ajaran agamanya bisa melihat ini batil, itu hak, ini moral, itu immoral ya. Ini etis, itu tidak etis dan lain-lain, itu otomatis Mas ya. Sehingga kemudian kalau dikatakan ada unsur politiknya, ya pasti. Kalau mengatakan tidak ada politiknya, orang itu tidak jujur. Pasti. Kalau pasti jadi ada. alat politik. Nah, kalau alat politik lain lagi. Ya, kalau itu kemudian tokoh-tokoh ini kemudian ditemui oleh seorang politisi, tolong dong, ya kami akan bayari besok memilih partaiku. Nah itu. Meskipun di dalamnya nggak pernah. Meskipun di dalamnya banyak politisi yang terlibat di situ, di aksi itu. Jarang Mas. Ya hanya beberapa orang. Ya. Nggak begitu banyak. Ya. Saya termasuk yang sejak awal sampai sekarang masih gitu. Dan tujuan kan Amin Rais cari popularitas itu. Saya sudah populer, ngapain cari popularitas? Kalau saya bilangnya bukan untuk popularitas, kemudian cari uang. Saya punya anak 5 sudah mentas semua, sudah stabil semua, ngapain ya? Saya juga tidak perlu apa-apa. Untuk berkuasa jadi mungkin, Pak? apalagi mendapatkan kekuasaan, Pak. Apalagi itu ya. Betul-betul saya kalau di dalam bahasa agama itu lillahi rabbil alamin. Jadi saya tidak ada perhitungan yang etek-etek remeh-temeh, itu tidak ada ya. Ngapain ya? Akhirat itu luar biasa. Dunia itu cuma kata Nabi, ketika Nabi ditanya dunia dan akhirat kayak apa, Nabi mencelupkan jarinya ke cangkir, Nabi mengatakan ini dunia. Akhirat itu alam semesta ini. Jadi kalau kamu menjual agama untuk dunia, kamu rugi serugi-ruginya. Ya. Nah jadi saya paham itu Mas. Jadi jangan pernah ada orang menyangka saya bisa disogok, bisa ditipu-tipu, nggak ada. Ya, insya Allah. Tapi Pak Amin akan kembali seperti tahun 98 Pak, sebagai ada julukan sebagai Kingmaker Pak di tahun 2019 Pak. Saya waktu dulu juga tidak pernah jadi Kingmaker juga gitu ya. Tapi sejarah seperti itu ya sudahlah, saya ambil peran saya. Kalau sekarang ini saya dianggap Pak Amin sudah tua renta kok masih turun gunung, ya itu kewajiban saya gitu. Saya kasih ke orang-orang muda ini nggak dikasih masukan dan lain-lain, nanti bisa kemasukan iblis gitu ya. Nah jadi makanya ya jadi saya cobalah ya yang terbaik yang saya berikan untuk mereka. Ya. Baik Pak Amin, masih banyak saya ingin tanyakan Pak Amin, tapi ini masalah soal katanya Pak Amin ini orangnya nggak punya dompet, benar apa nggak nanti? Terlambat untuk berusaha, terlambat mesra menipu sanubari. Jadi ketika rumah saya mau bisa ditembak itu, sesungguhnya saya nggak mau lapor juga. Nah sekarang saya sudah tahu Mas, siapa yang nyuruh itu, alhamdulillah saya sudah tahu. Sudah tahu Pak? Oh orang besar Mas. Orang besar? Orang besar. Waduh. Gitu. Coba Pak, bisikin Pak.